أحد 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 الله ربي ومحمد نبي والإسلام ديني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan di tengah padang pasir Mekah yang membara, seorang budak kurus tergeletak di atas batu panas. Dadanya ditindih, punggungnya dicambuk, tubuhnya diseret di jalan berdebu. Tapi bibirnya tidak keluar keluhan, tidak ada ratapan. Hanya satu kalimat yang terus diulang, Ahad, Ahad. Itulah suara Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Suara yang menggetarkan bumi Mekah menantang para penguasa Quraisy dan kelak menggema dari puncak Ka'bah saat Islam berjaya. Suara yang sampai hari ini setiap azan yang kita dengar adalah warisan dari sahabat mulia ini. Semoga Allah menjadikan kisah ini sebagai cahaya bagi hati kita, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menguatkan iman kita hingga akhir hayat. Mari bersama-sama kita berdoa, siapapun yang menonton kisah ini sampai selesai, insya Allah akan mendapatkan keberkahan ilmu, keteguhan hati dalam tauhid, dan mudah-mudahan kelak dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lewatkan satu bagian pun dari perjalanan hidup Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ikuti kisahnya dari awal hingga akhir, dari masa budak hina hingga wafat dengan senyum kerinduan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Asal-usul dan kehidupan awal. Di sebuah desa yang bernama As-Sarrah, sekitar 4 dekade sebelum hijrah Nabi ke Madinah, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang sejarah dengan suara azannya. Anak itu bernama Bilal, putra dari seorang ayah yang bernama Rabbah dan seorang ibu yang bernama Hamamah. Ayah dan ibunya adalah budak berkulit hitam, berasal dari negeri Habasyah. Dari sejak lahir, jalan hidup Bilal sudah ditentukan oleh sistem keras masyarakat Quraisy. Beliau adalah seorang budak. Masyarakat Mekah saat itu memang mengenal sistem perbudakan yang kejam. Orang bisa menjadi budak karena kalah perang, karena ditawan, atau karena dijual oleh keluarganya sendiri. Budak dianggap tidak punya hak, hanya sebuah barang yang bisa diperjualbelikan, diwariskan, bahkan diperlakukan tanpa belas kasihan. Perbudakan di Mekah bukan hanya menindas fisik, tapi juga menindas martabat. Warna kulit menjadi bahan penghinaan, nasab menjadi alat penindasan. Dan Bilal bin Rabah lahir tepat di titik terendah dalam struktur sosial itu. Karena ibunya berkulit hitam, Quraisy mengejeknya dengan julukan Ibnu Sauda, artinya putra wanita hitam. Julukan itu bukan panggilan penuh hormat, tapi ejekan yang merendahkan martabatnya. Namun siapa sangka julukan hinaan itulah yang kelak berubah menjadi kebanggaan. Karena dari sosok yang diremehkan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menunjukkan kemuliaan iman. Sejak kecil, Bilal bin Rabah tumbuh di Mekah sebagai budak keluarga Bani Abduddar. Pekerjaannya sangatlah berat, mengurus ternak, membersihkan halaman, melayani tuan-tuan Quraisy. Kehidupan budak seperti Bilal bin Rabah tidak punya pilihan. Pagi, siang, dan malam harus patuh kepada majikan. Jika salah, cambuk menunggu. Jika lelah, tidak ada istirahat. Dari sini, tubuh Bilal bin Rabah ditempa menjadi kuat, sementara hatinya ditempa menjadi sabar. Suatu waktu, Bilal bin Rabah diwariskan oleh Bani Abduddar kepada Umayyah bin Khalaf, seorang bangsawan Quraisy dari Bani Jummah. Umayyah dikenal salah satu pemimpin Quraisy yang paling congkak, keras, dan kelak menjadi musuh besar Islam. Dengan berpindah tangan ke Umayyah, nasib Bilal bin Rabah semakin berat.
beliau menjadi salah satu budak kesayangan tuannya, bukan karena dimuliakan, tapi karena kekuatan fisiknya yang dianggap berguna. Bayangkan seorang budak berkulit hitam di tengah masyarakat Quraisy yang penuh kebanggaan pada nasab, warna kulit, dan status sosial. Bilal bin Rabah nyaris tidak punya ruang untuk menatap masa depan. Tidak ada warisan, tidak ada kebebasan, bahkan hak untuk menentukan hidup sendiri pun tidak dimilikinya. Namun, dalam kegelapan itu, Allah telah menyiapkan cahaya. Riwayat-riwayat menyebutkan Bilal bin Rabah tumbuh dengan sifat yang jarang ditemukan pada budak lain. Beliau sangat tenang, sedikit bicara, tetapi tajam dalam pengamatan. Beliau sering menyendiri, seakan sedang menunggu sesuatu yang besar. Tidak ada yang menyangka bahwa anak budak bernama Bilal ini kelak akan menjadi salah satu sahabat Rasulullah yang paling mulia. Dan suaranya akan menggema di atas Ka'bah, tempat yang sebelumnya hanya dikuasai oleh para pemuka Quraisy. Kehidupan awal Bilal adalah potret nyata tentang kerasnya sistem sosial Mekah. Orang merdeka dipuja, budak diinjak, warna kulit diagungkan, kulit hitam diremehkan, kekayaan dihormati, dan kemiskinan dihina. Di tengah kondisi itu, Bilal hanya punya satu modal, yaitu hati yang bersih dan jiwa yang sabar. Dan modal itu kelak terbukti lebih berharga daripada semua harta dan kekuasaan Quraisy. Maka sejak kelahirannya, Bilal sudah mewakili pesan besar Islam, bahwa kemuliaan bukan terletak pada nasab, harta atau warna kulit, tetapi pada iman dan ketakwaan. Sebelum cahaya Islam datang, masyarakat Quraisy hanya melihat Bilal sebagai budak hitam tanpa harga diri. Namun, Allah sudah memilihnya sejak awal untuk menjadi simbol bahwa iman bisa mengangkat siapa saja, bahkan seorang budak hina, menuju kemuliaan yang abadi. Memeluk Islam dan awal ujian. Ketika cahaya Islam mulai menyinari Mekah, orang-orang pertama yang menyambutnya hanyalah segelintir jiwa. Mereka disebut sebagai as-sabiqunal awalun, pelopor dalam iman. Di antara mereka adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Abu Bakar Asy-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ammar bin Yasir bersama ibunya Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, dan seorang budak Habasyi berkulit hitam yang tidak pernah diperhitungkan oleh Quraisy, yaitu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Riwayat-riwayat menyebutkan Bilal masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar Asy-Shiddiq radhiyallahu anhu. Ibnu Ishaq meriwayatkan bahwa Abu Bakar sangat bersemangat mengajak orang-orang terdekatnya, baik dari kalangan merdeka maupun budak, untuk mengikuti risalah Nabi. Di antara yang tersentuh adalah Bilal, yang hatinya memang sudah lama merindukan kebenaran. Beliau mendengar bacaan Al-Quran, beliau melihat akhlak Nabi, dan tanpa ragu beliau berkata, "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah." Namun, iman di Mekah bukan sekedar pengakuan lisan. Setiap kalimat syahadat berarti siap menanggung penderitaan. Bagi Abu Bakar Asy-Shiddiq, ada kabilah Bani Taim yang bisa melindungi. Bagi Sayyidina Ali, ada Bani Hasim. Bagi Sayyidina Umar, ada wibawa keturunan Adi. Tapi bagi Sayyidina Bilal, beliau hanya seorang budak. Tidak ada keluarga, tidak ada kabilah, tidak ada perlindungan. Yang beliau miliki hanyalah imannya kepada Allah yang Maha Esa. Sejak saat itulah ujian dimulai. Quraisy tidak bisa menerima bahwa seorang budak hitam berani menentang agama nenek moyang mereka. Umayyah bin Khalaf tuan Bilal murka. Beliau merasa harga dirinya diinjak karena budaknya mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mulailah deretan siksaan yang sampai hari ini tercatat dalam sejarah Islam sebagai salah satu bentuk kezaliman paling kejam. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dalam Tabaqat Al-Kubra, Sayyidina Bilal dipaksa keluar ke lapangan tandus Mekah pada siang hari, diikat,
lalu dipakaikan baju besi yang menghantarkan panas. Tubuhnya dipanggang di bawah terik matahari. Kadang beliau dijatuhkan ke atas pasir yang membara, lalu dadanya ditindih batu besar agar tidak bisa bergerak. Di saat lain, beliau dicambuk, diseret di jalanan berbatu, bahkan dipaksa untuk menyebut nama Lata dan Uzza, berhala Quraisy. Namun, setiap kali mulut Bilal dipaksa mengucapkan nama berhala, beliau justru berkata dengan lantang, "Ahad, Ahad." Riwayat sahih dari Sahih Al-Bukhari menyebutkan Sayyidina Bilal terus mengucapkan Ahad, Ahad, meski tubuhnya disiksa habis-habisan. Kata sederhana itu adalah puncak keimanan, menolak segala bentuk syirik, meneguhkan tauhid meski nyawa taruhannya. Kisah ini membuat banyak sahabat kagum. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika berkata, "Abu Bakar adalah pemimpin kami dan dia telah memerdekakan pimpinan kami, Bilal." Hadis riwayat Bukhari. Kalimat ini menunjukkan betapa mulianya posisi Sayyidina Bilal. Beliau adalah pemimpin dalam kesabaran, pemimpin dalam keteguhan iman. Siksaan yang diterima oleh Sayyidina Bilal bukan hanya fisik, tapi juga psikologis. Quraisy ingin mempermalukan Sayyidina Bilal di depan banyak orang, agar menjadi peringatan bagi budak yang lain. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kesabaran Sayyidina Bilal menjadi inspirasi. Kaum muslimin yang melihatnya semakin yakin bahwa kebenaran Islam lebih mulia daripada segala penderitaan. Disinilah letak keistimewaan ujian Sayyidina Bilal dibanding sahabat-sahabat yang lain. Ammar bin Yasir masih memiliki ayah dan ibu yang setia menemaninya. Suhaib Ar-Rumi punya sejarah panjang sebagai pedagang. Al-Miqdad memiliki sekutu, sementara Bilal bin Rabah sendirian. Tidak ada yang bisa membelanya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah pelajaran besar dari kisah awal imannya, bahwa tauhid bukan sekedar kalimat di lisan, tapi sebuah keyakinan yang sanggup membuat seorang budak menolak tunduk pada berhala, walaupun tubuhnya hancur disiksa. Kesabaran Bilal dalam siksaan. Nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu akan selalu diingat dalam sejarah Islam sebagai simbol kesabaran dan keteguhan iman. Sejak dirinya memeluk Islam, Umayyah bin Khalaf, tuan sekaligus musuh bebuyutannya, menjadikan Bilal sasaran siksaan paling kejam di Mekah. Tidak ada satupun budak yang mengalami penderitaan sebesar yang dialami oleh Sayyidina Bilal. Setiap hari, Umayyah menyeret Sayyidina Bilal ke padang pasir Mekah yang membara. Tubuhnya ditelentangkan di atas pasir yang panasnya bisa membakar kulit. Di atas dadanya diletakkan batu besar yang hampir menghancurkan tulang rusuknya. Lalu beliau dipaksa berseru, "Ucapkan Lata dan Uzza, tinggalkan Muhammad." Namun Bilal tidak menjawab kecuali dengan kalimat sederhana yang mengguncang Quraisy, "Ahad, Ahad." Riwayat dari Ibnu Ishaq menyebutkan kalimat ini terus-menerus beliau ucapkan hingga lidahnya kering, bibirnya pecah, dan tubuhnya penuh luka. Baginya, dunia boleh menghancurkan jasad, tapi iman tidak bisa dipaksa. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam tarikhnya, Umayyah merasa dipermalukan. Bagaimana mungkin seorang budak hitam berani melawan kehendak tuannya? Maka siksaan ditambah. Sayyidina Bilal diikat dan diseret ke jalanan berbatu agar orang-orang melihat apa nasib seorang budak yang mengikuti Rasulullah. Kadang cambuk mendarat di punggungnya, kadang rantai besi melilit tubuhnya. Namun Sayyidina Bilal tetap berkata, "Ahad, Ahad." Puncak penderitaan Sayyidina Bilal akhirnya mengundang prihatin Sayyidina Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Beliau melihat bagaimana Sayyidina Bilal disiksa tanpa ampun, namun tetap teguh dalam kalimat tauhid. Abu Bakar Asy-Syiddiq yang dikenal sangat lembut hatinya tidak sanggup membiarkan hal itu terus berlangsung. Maka beliau mendatangi Umayyah bin Khalaf dan berkata, "Tidakkah engkau takut kepada Allah?
menyiksa seorang hamba seperti ini hanya karena ia berkata, Robku Allah. Umayyah dengan congkak menjawab bahwa Bilal adalah miliknya, sehingga ia bebas memperlakukan apa saja. Abu Bakar pun menawar, berikan dia kepadaku, aku akan membeli darimu. Umayyah yang mengira Abu Bakar hanya lemah hati menyebut harga yang sangat tinggi untuk ukuran seorang budak. Tetapi Abu Bakar tetap membayarnya. Dengan harta itu, Bilal dibebaskan, merdeka, dan tidak lagi menjadi milik siapapun kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra menyebutkan, setelah peristiwa itu, Rasulullah sangat memuji tindakan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Bahkan turun ayat dalam surat Al-Lail yang menurut sebagian mufassir dihubungkan dengan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Dan kelak akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa, yang menafkahkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Dan tidak ada seorang pun yang memberikan sesuatu nikmat kepadanya yang harus dibalas, melainkan semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar akan mendapat kepuasan. Bagi Abu Bakar Asy-Syiddiq, memerdekakan Sayyidina Bilal bukan sekedar tindakan kemanusiaan, tetapi ibadah demi Allah. Dan bagi Bilal, pembebasan itu bukan sekedar akhir dari penderitaan, melainkan awal dari pengabdian penuh kepada Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah dakwah. Islam mengajarkan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh status sosial, ras atau warna kulit, tetapi oleh iman dan ketakwaannya. Dari seorang budak hitam yang disiksa di padang pasir, Allah mengangkat Sayyidina Bilal menjadi muazin pertama dalam Islam, sahabat terdekat Nabi, dan teladan kesabaran sepanjang masa. Hijrah dan kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertahun-tahun kaum muslimin hidup dalam tekanan, siksaan, dan boikot di Mekah, Allah akhirnya memberikan jalan keluar. Perintah hijrah turun menuju sebuah kota yang kelak menjadi pusat peradaban Islam, Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu termasuk di antara rombongan sahabat yang berhijrah. Beliau meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya, tempat beliau dibesarkan, dan juga tempat beliau pernah merasakan siksaan paling pedih. Meski begitu, beliau tidak ragu meninggalkan segalanya demi agama Allah. Hijrah bukan perjalanan biasa. Jarak antara Mekah dan Madinah hampir 450 km, melewati gurun gersang, padang tandus, dan jalan penuh bahaya. Namun, semangat iman membuat langkah mereka ringan. Sesampainya di Madinah, para muhajirin menghadapi tantangan baru. Iklim Madinah berbeda dengan Mekah. Banyak dari mereka yang terserang demam berat, termasuk Sayyidina Bilal. Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika Rasulullah tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal terkena demam. Aku pun menjenguk keduanya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang pun dalam keadaan sakit lebih berat dari mereka berdua. Dalam keadaan demam tinggi, Sayyidina Bilal merintih merindukan Mekah. Beliau melantunkan syair lirih. Duhai, apakah aku akan bermalam lagi di lembah dengan semak izkir dan jalil di sekitarku? Apakah suatu hari aku akan bisa minum lagi dari mata air Majannah? Apakah suatu hari aku akan bisa melihat kembali Bukit Tafil? Hadis riwayat Bukhari. Syair itu menunjukkan betapa dalam cintanya Sayyidina Bilal kepada Mekah. Meski di kota itulah beliau disiksa habis-habisan. Kerinduan pada tanah kelahiran adalah fitrah, dan Rasulullah memahami itu. Beliau lalu berdoa, Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah sebagaimana Engkau cintakan Mekah, bahkan lebih dari itu. Ya Allah, berkahilah kami pada sok dan mut kami, dan pindahkanlah demam ini dari Madinah ke Juhfah. Hadis riwayat Bukhari. Doa itu terkabul. Demam yang melanda kaum muhajirin pun mereda, dan mereka mulai terbiasa hidup di kota baru. Di Madinah inilah peran besar Sayyidina Bilal mulai terlihat.
Rasulullah menetapkannya sebagai muazin pertama dalam Islam. Sejarawan seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad meriwayatkan penunjukan itu bukan kebetulan. Suara Sayyidina Bilal sangat indah, lantang dan penuh penghayatan. Setiap kali azan dikumandangkan, kaum muslimin bergegas meninggalkan aktivitas mereka untuk sholat. Azan Sayyidina Bilal bukan hanya panggilan ibadah, tapi juga simbol tegaknya Islam di Madinah. Sejak saat itu, Sayyidina Bilal selalu berada di sisi Rasulullah. Dalam setiap sholat berjamaah, beliau menjadi muazin. Dalam setiap perjalanan, beliau mendampingi. Dalam setiap jihad, beliau ikut berjuang. Hubungan Sayyidina Bilal dengan Rasulullah bukan sekedar antara sahabat dengan Nabi, tetapi juga antara hamba yang dibebaskan oleh Allah dengan utusannya yang mulia. Rasulullah juga menunjukkan penghargaan khusus kepada Sayyidina Bilal. Dalam sebuah riwayat sahih, hadis riwayat Abu Dawud, disebutkan bahwa Nabi menghadiahkan kepada Sayyidina Bilal sebuah tombak pendek yang bisa digunakan untuk menancapkan sutrah ketika sholat. Tombak itu menjadi simbol kedekatan Rasulullah dengan Sayyidina Bilal, seakan menunjukkan engkau bukan lagi budak hina, tetapi pejuang yang memegang senjata di jalan Allah. Sayyidina Bilal juga tercatat sebagai sahabat yang selalu mendampingi Nabi dalam jihad. Beliau ikut serta dalam perang Badar, Uhud, Khandaq, hingga Fatu Mekah. Namun di Madinah, peran utamanya tetap sebagai muadzin. Azannya membelah udara setiap hari, membangunkan hati orang beriman, dan menjadi penanda identitas Islam di tengah kota yang kini semakin kuat. Bahkan Rasulullah suatu ketika pernah bermimpi mendengar suara sandal Sayyidina Bilal di surga. Dalam riwayat Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Wahai Bilal, aku telah mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga. Maka ceritakanlah kepadaku amalan apa yang paling engkau harapkan pahalanya dalam Islam." Sayyidina Bilal menjawab, "Aku tidak melakukan amalan yang lebih aku harapkan kecuali setiap kali aku berwudu, baik siang maupun malam. Aku selalu sholat 2 rakaat dengan wudu itu." Riwayat ini menunjukkan kedekatan spiritual Bilal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari seorang budak hina, kini beliau menjadi orang yang dijanjikan surga. Maka hijrah ke Madinah bukan hanya perpindahan kota bagi Sayyidina Bilal, melainkan awal kehidupan baru. Di Mekah, beliau hanya dikenal sebagai Ibnu Sauda, putra wanita hitam. Tetapi di Madinah, beliau adalah muazin Rasulullah, sahabat terdekat, pejuang tauhid, dan simbol kemuliaan Islam. Perjuangan di medan jihad dan Fatu Mekah. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak hanya menjadi muazin Rasulullah, tetapi juga seorang mujahid tangguh. Setelah hijrah ke Madinah, Sayyidina Bilal ikut serta dalam peperangan besar yang menentukan perjalanan Islam. Di antaranya adalah Perang Badar, Uhud, Khandaq, hingga penaklukan Mekah atau Fatu Mekah. Dalam setiap pertempuran, suaranya yang biasa menyeru kepada sholat, kini juga menggema di tengah medan jihad. Di Badar, Sayyidina Bilal juga berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang dulu menyiksanya. Abu Jahal, pemimpin kekafiran, tewas di tangan kaum muslimin. Tetapi yang paling mengguncang adalah ketika Umayyah bin Khalaf, tuannya yang dulu begitu bengis menyiksa, terjebak di tengah pertempuran. Riwayat sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sirah Ibnu Hisham menyebutkan Abdurrahman bin Auf berhasil menawan Umayyah bersama anaknya. Namun ketika Sayyidina Bilal melihat Umayyah, emosinya meledak. Beliau berteriak kepada kaum Ansar, "Ini adalah kepala kekafiran, aku tidak akan selamat bila ia selamat." Sayyidina Bilal menuntut balas bukan untuk dirinya, tetapi sebagai bentuk pembelaan terhadap agama Allah yang dahulu diinjak-injak oleh Umayyah. Para sahabat pun menyerbu hingga Umayyah terbunuh di medan Badar. Momen itu menutup satu bab penderitaan panjang yang pernah dialami oleh Sayyidina Bilal di Mekah. Sayyidina Bilal tidak pernah absen dalam jihad.
Di Uhud, beliau menyaksikan bagaimana kaum muslimin diuji berat setelah kemenangan awal berubah menjadi kekacauan karena pasukan pemanah meninggalkan pos. Sayyidina Bilal tetap teguh mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Handak, beliau ikut menggali parit bersama para sahabat. Meski kondisi Madinah begitu keras dan lapar, beliau tidak pernah ditemui hanya sebagai muazin, tetapi juga sebagai tentara Allah yang siap berkorban. Titik puncak perjalanan hidup Sayyidina Bilal adalah saat Fatu Mekah, tahun 8 Hijriah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota dengan penuh wibawa, bukan sebagai penakluk yang angkuh, tetapi sebagai hamba Allah yang merendahkan diri. Setelah Ka'bah dibersihkan dari ratusan berhala, Rasulullah memerintahkan Sayyidina Bilal naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan adzan. Riwayat sahih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim menggambarkan momen itu sebagai salah satu peristiwa paling monumental dalam sejarah Islam. Suara Sayyidina Bilal menggema di seluruh Mekah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang Quraisy terdiam, hati mereka terguncang. Bagi kaum muslimin itu adalah puncak kejayaan, tapi bagi sebagian Quraisy yang masih menyimpan kebencian, itu adalah pukulan telak terhadap kesombongan mereka. Sebagian pembesar Quraisy tidak kuasa menahan komentar sinis. Riwayat menyebutkan bahwa Attab bin Asid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan ayahku. Ia tidak mendengar hal ini." Sementara Al-Harits bin Hisam berkata, "Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung hitam ini untuk mengumandangkan azan di atas Ka'bah?" Namun ada juga yang hatinya dilunakan Allah. Abu Sufyan yang sebelumnya memimpin perang melawan Nabi hanya berkata singkat, "Aku tidak akan berkata apa-apa. Jika aku lakukan, pasti batu akan memberi kabar kepada Muhammad." Itu adalah momen yang membalikan sejarah. Budak hitam yang dulu diinjak-injak di pasir panas Mekah kini berdiri di atas Ka'bah, pusat kehormatan Quraisy, menyerukan kalimat tauhid. Peristiwa ini bukan sekedar kemenangan politik atau militer, tetapi simbol penghancuran kasta dan kesombongan jahiliyah. Islam tidak memandang warna kulit, nasab atau status sosial. Yang mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Sayyidina Bilal yang dulunya hina di mata manusia, kini dimuliakan Allah dengan menjadikan suaranya sebagai penyeru kalimat Allah di tempat paling mulia di muka bumi. Suara yang menggetarkan kembali. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, hati Sayyidina Bilal bin Rabah seakan kehilangan separuh nyawanya. Selama hidup Rasulullah, Bilal adalah muazin yang setiap hari memanggil kaum muslimin untuk sholat, mengumandangkan kalimat tauhid dengan penuh cinta. Namun, ketika jenazah Rasulullah dimakamkan, Sayyidina Bilal berdiri di Masjid Nabawi, mengangkat suara untuk azan. Baru sampai pada kalimat Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, suaranya tercekat, tangisnya pecah, air matanya tumpah deras. Beliau tidak sanggup meneruskan azannya. Baginya, mengucapkan nama Rasulullah tanpa beliau hadir terasa seperti luka yang disayat dalam. Sejak saat itu, Sayyidina Bilal memutuskan untuk berhenti menjadi muazin. Beliau merasa tidak mampu lagi. Setiap kali beliau ingin mengumandangkan azan, hatinya hancur karena mengingat Rasulullah yang telah tiada. Dengan izin Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu, Bilal meninggalkan Madinah. Beliau pergi menuju Syam, menetap di sana, jauh dari kota Nabi yang setiap sudutnya penuh kenangan. Namun, rindu itu tidak pernah padam. Dalam tidurnya di Syam, Sayyidina Bilal bermimpi bertemu Rasulullah. Sang Nabi yang mulia menegurnya dengan lembut, "Wahai Bilal, apakah engkau tidak rindu kepadaku?" Seketika, Sayyidina Bilal terbangun, tubuhnya gemetar, air matanya mengalir deras. Beliau menangis sepanjang malam, takut menjadi hamba yang dilupakan Rasulullah. Dengan hati yang diliputi kerinduan, Sayyidina Bilal bersumpah akan kembali ke Madinah. Perjalanannya menuju Madinah penuh linangan air mata. Ketika dari kejauhan terlihat bukit-bukit kota Nabi,
Sayyidina Bilal tidak kuasa menahan tangis. Kakinya lemah, dadanya sesak, dan setiap langkahnya terasa berat oleh rindu. Sesampainya di pusara Rasulullah, Sayyidina Bilal tersungkur, menangis di atas tanah, menumpahkan segala kerinduan yang beliau simpan bertahun-tahun. Tidak lama kemudian Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma menghampiri di Masjid Nabawi. Mereka berdua membujuk Sayyidina Bilal agar kembali mengumandangkan azan, agar kaum muslimin bisa merasakan kembali getaran suaranya. Namun Sayyidina Bilal menolak dengan lembut. Beliau berkata, "Aku tidak sanggup, setiap kali aku azan, hatiku seakan hancur." Hingga datanglah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, cucu tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendekati Sayyidina Bilal dengan penuh kasih, memanggilnya dengan sebutan penuh hormat. "Wahai paman, azanlah untuk kami." Hati Sayyidina Bilal bergetar. Baginya, permintaan cucu Nabi sama artinya dengan permintaan Nabi sendiri. Dengan air mata bercucuran, beliau akhirnya menyetujui. Ketika Sayyidina Bilal berdiri dan mulai mengumandangkan azan, Madinah seakan berhenti sejenak. Suaranya yang dulu mengiringi Rasulullah kembali menggema. Namun kali ini setiap kalimatnya terasa menembus dada. Sampai pada lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seluruh penduduk Madinah tidak kuasa menahan air mata. Tangisan memenuhi masjid. Orang-orang berlarian keluar rumah. Semua merindukan Nabi. Suara Sayyidina Bilal pada hari itu bukan sekedar azan, tapi seruan cinta yang membangkitkan memori seluruh umat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah azan terakhir Sayyidina Bilal di Madinah, azan yang mengguncang jiwa setiap pendengarnya. Setelah itu, Sayyidina Bilal kembali ke Syam, melanjutkan sisa hidupnya di sana, hingga kelak ajal menjemputnya dengan senyuman. Pada tahun 20 Hijriah, ajal pun datang menghampiri Sayyidina Bilal bin Rabah. Saat beliau terbaring lemah di ranjang kematian, istrinya menangis terseduh. Namun Sayyidina Bilal tersenyum bahagia. Wajahnya bersinar, beliau berkata, "Besok aku akan bertemu dengan kekasihku Rasulullah dan para sahabat." Ucapan itu menjadi saksi betapa besar cintanya kepada Rasulullah. Tidak ada ketakutan dalam diri Bilal menghadapi kematian. Yang ada hanyalah kerinduan untuk bertemu kembali dengan Nabi dan sahabat-sahabat yang telah lebih dulu berpulang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah memberi kabar gembira tentang Sayyidina Bilal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda setelah mendengar suara sandal Bilal di surga, "Wahai Bilal, aku mendengar suara sandalmu di hadapanku di surga." Subhanallah. Sahabat yang dulu seorang budak hina kini disanjung oleh Rasulullah di surga. Bahkan langkah kakinya terdengar oleh Rasulullah di alam akhirat. Sayyidina Bilal bin Rabah wafat di usia sekitar 60 tahun, meninggalkan warisan yang tidak pernah padam. Suara azannya yang menggema di seluruh dunia hingga hari ini. Setiap kali kita mendengar azan, hati kita akan teringat pada Sayyidina Bilal, muadzin pertama Islam, yang dengan suaranya menyerukan kalimat tauhid hingga mengguncang dunia. Hikmah yang dapat kita petik. Islam bukanlah agama yang menilai manusia dari warna kulit, kedudukan atau nasab. Sayyidina Bilal bin Rabah, seorang budak hitam dari Habasyah, dimuliakan oleh Allah karena imannya. Azan Sayyidina Bilal bukan sekedar panggilan sholat, tapi juga panggilan keadilan, kemuliaan, dan bukti bahwa yang paling mulia di sisi Allah hanyalah yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.